Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, wabil khusus calon haja hafizahumullah, sama-sama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesehatan, kekuatan, mudah-mudahan keberadaan kita di acara ini akan menjadi tambahan doa bagi kesehatan, bagi tercapainya haji mabrur untuk calon haji kita. Amin. Salawat serta salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, haji sebagaimana yang sering kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar. Di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bahwa dari satu umrah ke umrah yang lain akan menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa, dan haji mabrur tidak ada pahalanya selain masuk surga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam setiap amal saleh dan setiap amal ibadah ada perkara-perkara yang membantu untuk menjadikan ibadah itu bernilai maksimal. Maka sering di dalam bulan Ramadan kita mendengar ada ungkapan kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa cuma dapat lapar dahaga, tidak dapat pahala. Ketika cerita tentang haji, maka salah seorang sahabatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, betapa banyak orang yang haji. Maka kata Umar bin Khattab, jangan bilang banyak yang haji, tetapi ma aksarur rukab, banyaknya yang datang ke haji. Bahwa dalam usaha untuk mendapatkan haji mabrur, antara perkara yang mesti dijadikan catatan penting oleh orang yang mau berangkat haji, maka ini ingin menyampaikan beberapa perkara, wabil khusus ini untuk calon jemaah haji. Maka mungkin kalau boleh saya izin untuk menyampaikan kepada para tamu agar bersalam-salamannya setelah kita menyampaikan tausiah, sehingga tausiah yang kita khususkan untuk calon haji ini sampai kepada yang hendak berangkat haji, agar kita tidak mengganggu konsentrasi mereka terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, penting bagi kita bahwa ibadah itu antara perkara yang menyebabkan dia bernilai adalah kondisi kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah. Maka antara perkara yang selalu saya sampaikan di dalam acara-acara manasik haji begini, bahwa antara perkara penting yang mesti ditanamkan di dalam jiwa orang-orang yang mau berangkat haji, bahwa antara perkara penting yang harus kita tanamkan adalah ta'zim sya'airallah, menta'zimkan syiar-syiar Allah di dalam amal ibadah berjamaah haji ini. Ini harus masuk di dalam jiwa-jiwa kita, sehingga semua amal ibadah dan manasik yang kita laksanakan nanti kita ikutkan jiwa kita.
Kenapa demikian? Ibadah itu bernilai kalau jiwanya nyambung dengan ibadahnya. Maka banyak orang sholat, dia cuma selesai kewajiban, tidak dapat pahala. Banyak orang puasa, cuma selesai kewajiban, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak ada ketersambungan kejiwaan antara ibadah yang sedang dilaksanakan. Maka kemudian menjadi penting, kenapa kita harus meningkatkan sikap dan sifat ta'zim kita terhadap rangkaian ibadah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Dzalika wa may yu'azzim min sya'airillah. Perhatikan, siapa-siapa yang mentakzimkan syiar-syiar Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, itu bentuk ketakwaan jiwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada calon haji untuk bawa bekal, yang Allah sebutkan adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bawa bekal, tapi bekal terbaik itu adalah takwa terhadap Allah. Mengapa ibadah haji ini perlu dirasakan oleh orang yang berhaji? Antara perkara penting bahwa kenapa zikir paling sering disebutkan oleh jamaah haji adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu adalah jawaban untuk panggilan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kalau orang tua panggil, misalnya panggil anaknya ya Ahmad, maka jawaban yang paling sopan adalah labbaik ya Abi. Labbaik, saya menyambut panggilanmu. Kenapa labbaik ini menjadi zikirnya jemaah haji? Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim, wa Ibrahim wa adzin fin nasi bil hajj, yang dibaca oleh qari tadi. Panggil semua orang untuk datang haji. Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah, kaifa uballighuhum wa sauti la yanfadhuhum. Ya Allah, bagaimana saya bisa panggil mereka sementara suara saya tidak akan sampai kepada mereka? Maka kata Allah, nadihim, panggil saja, buat seruan saja. Wa alainal balagh, yang akan membuat dia sampai kepada yang mau haji sampai kiamat itu adalah saya, kata Allah. Maka Nabi Ibrahim dalam riwayat berdiri di tempat, dalam riwayat berdiri di atas batu, dalam riwayat berdiri di atas Jabal Qubais, kemudian berseru, membuat seruan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad ittakhadha baitan fahujjuh, sesungguhnya Allah telah membuat satu rumah, maka datanglah berhaji. Maka kemudian suara ini, wa yuqal innal jibala khada'at, maka gunung-gunung semua menunduk merunduk, hatta balagha sautu arja'al ard, sampailah suara panggilan ini sampai ke seluruh alam semesta. Fasami'ahu, maka didengar panggilan ini kullu man fil arhami wal aslah, setiap yang semua yang masih di dalam rahim, yang masih di dalam tulang sulb. Wa ajabahu kullu syai'in, maka dijawab panggilan ini oleh segala sesuatu. Min hajarin, batu menjawab. Wa madarin, benda mati jawab. Wa syajarin, pohon-pohon jawab. Wa kullu man sayahujju ila yaumil qiyamah, dan termasuk yang menjawab semua yang akan haji sampai kiamat. Apa jawaban mereka? Labbaik Allahumma labbaik. Inilah yang kemudian menjadi talbiyahnya semua jemaah haji. Maka setiap rangkaian ibadah yang dilakukan oleh jemaah haji itu punya nilai plus, nilai lebih. Punya nilai lebih. Maka perlu di antara persiapan yang harus semenjak kita mau berangkat ini adalah membangun rasa takwa di dalam jiwa. Karena itu adalah permintaan dari Allah. Buat bekal, buat persiapan, tapi bekal terbaik adalah takwa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah antara
bentuk pentingnya mengadakan acara walimatus safar lil hajj. Tidak ada perintah atau kewajiban untuk melaksanakan safar haji. Kalau ada orang mau pergi haji, tiba-tiba sudah pergi, tiba-tiba sudah pulang, tidak ada masalah. Tapi apa pentingnya? Karena antara syarat untuk mendapatkan haji mabrur adalah at-taubah an-nasuha. Taubatun nasuh. Taubatun nasuh itu adalah taubat yang tidak ada tersisa lagi sebiji dosa, kalau bisa. Cuman dosa itu, ada dosa yang sifatnya sambungan dengan Allah. Dosa yang sambungan dengan Allah ini mudah kita minta maaf. Dosa sama Allah itu mudah kita minta maaf. Yang penting ikhlas, yang penting kita serius. Ya bani Adam, mahma balaghat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai ke ujung langit sana, summa ataitani, kemudian kamu datang jujur, kemudian beristighfar, ghafartu laka wa ma kana laka wala ubali. Aku ampunkan dosamu, aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu. Yang repot itu dengan orang, dengan manusia. Orang itu kadang-kadang, saya maafkan Bapak, tapi saya tidak akan lupa dengan Bapak. Saya ingat. Saya sudah maafkan, tapi sorry, masih ada yang tersimpan. Maka antara pentingnya walimatus safar haji ini, karena ada dosa yang walaupun kita menangis darah di hadapan Allah, kita menangis air mata darah di hadapan Allah, meminta agar dosa kita diampunkan. Kalau dosa itu berhubungan dengan al-adamiyin, orang lain, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa itu sampai orang itu menghalalkan apa yang kita bersalah sama dia. Maka kata Rasulullah SAW, man kana lahu mazlamatun li akhihi, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, min malin, baik itu harta, au ardin, au irdin, atau harga diri, dipermalukan, dibuat malu, dihina, falyuhallilhu, maka hendaklah minta agar dihalalkan. Nah, itulah pentingnya dengan acara begini. Maka kemudian menjadi penting bagi acara begini agar semua yang hadir memberi kemaafan yang selalu kita istilahkan kemaafan sapu jagat. Kemaafan sapu jagat ini kita tidak tahu ibu haji ini pernah berdosa sama kita atau tidak. Kita tidak tahu. Cuman kita ini sering berinteraksi, sering komunikasi. Dalam sering komunikasi itu kadang-kadang kita menyebut sesuatu yang bagi kita sesuatu itu perkara biasa, tapi baginya tersakiti sehingga menjadi dosa. Salah satu contoh bahwa ini kemudian menjadi dosa. Contoh, kalau ada orang yang botak kepalanya, kemudian kita panggil, botak, dia tersinggung, maka dosa dia sendiri. Bagaimana cara meminta maafnya? Meminta maafnya model sapu jagat ini. Kalau misalnya dengan kita menyebut botak itu dia senang, maka kita dapat pahala. Kalau kita panggil, Mr. Botak, ya saya, dia bangga dia. Karena salah satu bentuk amal soleh, kata Rasulullah, idkhalus surur fi nafsi akhi, memasukkan rasa bahagia di dalam diri saudara. Maka ada dosa yang kita tidak sengaja. Maka momen ini momen penting agar semuanya misalnya dalam hati, kalau sekiranya ibu calon haji ini berdosa sama saya, bersalah sama saya, sengaja, mereka sengaja, mereka tidak sengaja, mereka sudah tidak tahu, saya pun sudah tidak tahu, ya Allah, menit ini juga aku maafkan. Maka itu menjadi penting bagi mereka. Termasuklah barangkali sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi dia akan menjadi masalah kalau barangkali, kalau misalnya kita itu berutang sama orang, berutang. Sebenarnya pergi haji dengan berutang itu menjadi perdebatan ulama, tidak menjadi masalah. Tetapi dia akan menjadi masalah kalau orang yang kita berutang sama dia merungut. Memang itu tidak pergi haji, tapi utangnya sama saya belum dia bayar. Itu masalah. Maka dia akan mengganggu untuk mendapatkan haji mabrur. Kalau misalnya belum bisa dibayar, maka istahlilu adalah buka ruang
ruang komunikasi. Maka sampaikan, saya minta maaf ya, untuk utang saya belum bisa bayar. Mudah-mudahan setelah haji saya bayar. Maka ini memberi ketenangan kepada jiwanya. Maka unek-uneknya yang semestinya mengganggu amal ibadahnya jadi terbebaskan. Ini menjadi penting. Kemudian ini saya selalu sampaikan, barangkali menjadi pesan terakhir. Selama di Mekah, selama beribadah di Mekah dan Madinah, hendaklah kita jangan terlalu toleransi dengan kondisi badan. Tentu dengan nasihat dokter. Maksud toleransi ini bagaimana? Kalau kita di sini sakit kepala sedikit, kita sakit kepala, khususnya laki-laki, panggil salah jemaah Allahu Akbar, sakit kepala. Dia mau berangkat, saya sakit kepala. Istrinya bilang, Pak, itu sudah mau qamat, sakit kepala. Ini kalau di Mekah, jangan terlalu toleransi dengan sakit kepala yang biasa-biasa berlaku di kampung. Kenapa? Karena momen di Mekah itu belum tentu berulang. Dan juga setiap jenis ibadah yang dilakukan, semua jenis ibadah yang dilakukan di dalam tanah haram, itu pahalanya 100.000 banding kita ibadah di sini. Kita bilang subhanallah di dalam tanah haram 100.000 bandingannya di sini. Kita baca alhamdulillah 100.000. Maka hendaknya bagi calon haji ini mulai dari sekarang untuk sudah mulai membiasakan agar lafaz yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah zikir-zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan jangan memperbanyak komunikasi lain, karena ada nilai lebih yang tidak mungkin didapatkan di tempat lain. Kalau misalnya, minta maaf, terpaksa dalam keadaan kondisi misalnya tiba-tiba gara-gara sakit, kemudian dia paksakan juga pergi untuk melaksanakan ibadah, untuk menambah amal soleh. Setelah tentunya konsultasi dari dokter, kemudian meninggal dunia, maka meninggal dunianya menjadi cerita yang menarik ketika pulang di kampung. Bukan berarti kita berharap untuk meninggal di sana. Cuman kalau meninggal di Masjidil Haram, meninggal di Mekah, Madinah, maka kalau jemaah haji India itu banyak orang-orang tua. Kita tanya kenapa? Karena kami berdoa untuk meninggal di Mekah. Bukan berarti harapan itu. Tetapi maksud saya bahwa semangat ibadah itu harus menjadi motivasi utama. Menjadi motivasi utama. Jangan pula nanti ada begini, jemaah haji. Dia sampai di sana, kemudian dia ceritakan hotelnya. Bagaimana hotel? Hotel kita punya hotel bagus. Saya punya teman hotelnya tidak bagus. Nyamannya, jadi sering istirahat sering. Akhirnya jarang ke masjid. Itu tidak bagus diceritakan kepada jemaah haji. Tidak bagus diceritakan kalau pulang. Kita doakan terakhir, mudah-mudahan calon haji kita ini dibantu oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kekuatan, disempurnakan, dibantu oleh Allah untuk menyempurnakan setiap manasik dan amal-amal hajinya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahunna, Allahumma ighfir lana jami'an. اللهم اغفر لنا جميعا يا غفار يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اجعل حجهن حجا مبرورا، وسعيهن سعيا مشكورا، وتجارتهن تجارة لن تبور، وسعيهن سعيا مشكورا، وذنوبهن ذنوبا مغفورا، وأعمالهن أعمالا مقبولا. اللهم اجعلهن، اللهم أعد، اللهم احفظهن، اللهم قويهن، اللهم احفظهن في كل أعمالهم. اللهم باعدهن من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم احفظهن في السفر والعودة يا خير الحافظين.
اللهم احفظهن جميعا بحفظك فإنك أنت خير الحافظين. اللهم أعنهن في سفرهن، اللهم أعنهن في كل مناسكهن، اللهم ارزقهن القوة في جميع المناسك، اللهم ارزقهن الصحة أيام حجهن يا رحمن يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.